Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, di mana kita masih bisa menjalankan umul ibadah, salat 5 waktu berjamaah di masjid, insyaallah, amin. Itulah amalan khas para al-anbiya, nabi-nabi dan rasul, insyaallah, yakni berjamaah salat 5 waktu di masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Baqarah ayat 54 sampai dengan ayat 57 mengenai bab keingkaran dan hukuman bagi Bani Israel, yakni yang sangat pedih, yang sangat berat, yakni mereka harus membunuh diri mereka karena telah menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi betina buatan Samiri. Na'udzubillah min dzalik. Itulah beratnya daripada umat pilihan, yakni Bani Israel ketika itu, ketika di zamannya itu, umat yang dilebihkan dari segala umat. Tapi begitu umat Bani Israel ingkar, yakni syirik, menyekutukan Allah dengan menyembah anak sapi betina buatan Samiri, maka sebagai kafarat atau penebus untuk diampuni dosanya, mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Berat memang, pendengar yang dirahmati Allah. Kita bukan umat Bani Israel yang dilebihkan dari segala bangsa, tapi juga ada bersyukur. Berat, umat pilihan Allah itu berat sekali. Beratnya tadi itu, begitu ingkar, baru bisa diampuni setelah mereka membunuh diri mereka sendiri, sangat berat. Sehingga sudahlah kita bersyukur, kita jadikan umatan wasato, umat tengah-tengah, tidak condong ke dunia dan tidak condong ke akhirat. 50-50, 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk kerja dunia, menikmati dunia. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita sangat bersyukur kepada Allah melalui syafaat Nabi Muhammad, insyaallah. Kita yang rajin mengikuti sunnah Rasulullah akan ada tanda-tanda nanti yaumil hisab, yaumil mahsyar. Kemudian ada pengakuan dari masjid, saksi lantai masjid, dinding masjid, mihrab masjid, itu akan bersaksi semua di hadapan Rasulullah bahwasanya si fulan ini adalah rajin salat waktu di masjid. Maka berilah mereka syafaat Rasulullah yang paling tinggi itu apa? Masuk surga tanpa hisab. Ini syafaat
Nabi yang paling tinggi, sehingga kita tidak lagi takut, yang sangat takut sekali, yang sangat mengerikan, karena di hadapan kita itu apa? Neraka bagi orang-orang yang mendapat catatan di tangan kiri. Bagi mereka yang mendapat catatan di tangan kanan, maka golongan yamin, maka mereka gembira, sangat sukacita, karena di hadapan mereka sudah disambut oleh malaikat Ridwan, penjaga surga. Tiketnya sudah ada, tanda-tandanya sudah ada, pengakuan sudah ada daripada saksi-saksi masjid yang dia tempati sholat lima waktu di masjid, yakni ketika azan dikumandangkan. Saksinya ada, yakni bumi, tanah yang mereka injak ketika jalan ke masjid, mereka bersaksi semua. Itu hebatnya, dahsyatnya sholat lima waktu di masjid. Karena amal ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini induk daripada ibadah. Tidak usah kita lalaikan, jangan kita tinggalkan. Okelah, kita tidak mampu karena hujan, ada mobil, hujan ada payung, ketiduran ada beker, ada alarm, jam, HP. Kita manfaatkan itu untuk membangunkan kita. Jadi tidak ada alasan kita tertidur, tidak ada alasan. Kita bangun, kita setel jam 4 alarm berbunyi, maka kita sudah siap-siap jam 4 bangun, lalu ke kamar mandi, istinja apa, buang air apa, istinja bersuci, toharah dari kotoran air seni kita, air kencing, kemudian juga kotoran dari dubur. Kita toharah yang suci, diusap-usap dengan tangan kita, kemudian ditambah dengan sabun boleh, atau pakai tanah. Itu tanah itu penetralan daripada kotoran dari dubur kita, dan ya kalau cuma air seni ya dengan air saja, air biasa gitu. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian kita membersihkan mulut kita, berkumur, bersiwak, bersikat gigi. Celah-celah gigi kita tusuk-tusuk dengan lidi yang tipis, sehingga keluarlah sisa-sisa makanan, sehingga mulut kita jadi segar. Itulah sunnah yang paling utama, sunnah yang paling tinggi pahalanya, itu adalah membersihkan daripada mulut ini, sisa-sisa makanan di gigi. Karena apa? Ada sebuah hadis mengatakan, kalau toh tidak memberatkan umatmu Muhammad, maka ini apa, berkumur, membersihkan mulut itu akan kewajibkan. Itu kalau tidak memberatkan, tapi ini adalah perkara jadi perkara sunnah. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya pendengar yang dirahmati Allah, kita dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran di gigi, mulut. Itu adalah fitrah manusia, membersihkan mulut. Kalau tidak bersihkan, kasihan bau kita, tidak segar. Gigi juga mudah keropos karena banyak sisa makanan yang tertimbun berbulan-bulan di situ, jadi penyakit, jadi pembiakannya bakteri atau kuman, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita sunnah sebelum wudu itu adalah berkumur, siwak, atau sekarang menyikat gigi lah. Menyikat gigi saja belum cukup, yakni kita menusuk dengan tusuk lidi yang tipis, kita tipiskan pakai silet, baru keluar itu sisa makanan dalam celah-celah gigi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sunnah yang paling besar perkaranya sebelum wudu. Sunnah wudu adalah membersihkan tangan, telapak tangan, berkumur,
membersihkan gigi siwak itu sunnah sebelum wudu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Habis wudu kita pakai penutup aurat, sholat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Inilah perkara yang paling Allah ridhoi. Di mana saat subuh manusia banyak yang tertidur, kita sudah menghadap Allah memohon pengasihan Allah. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila tidak engkau ampuni dan engkau rahmati, kasih, maka kami adalah sama seorang yang merugi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ini dulu kita jalankan, karena irja'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Kembalilah ke Tuhanmu dengan ridho dan diridho dengan cara hayya 'alas shalah, suara di masjid kita sauti. Ini pertama langkah awal, langkah utama untuk mendatangi Allah adalah dengan menyauti salat 5 waktu, menyauti azan saat dikumandangkan memasuki waktu salat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya dari sunnah-sunnah itulah kita akan mendapat suatu kenikmatan yang hakiki. Sehingganya kita bisa mengkaji daripada firman Allah, yakni Al-Baqarah surah kedua ayat 54 sampai 57, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahamu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikanmu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana wa salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka mengenai kami akan, tetapi merekalah yang mengenai diri mereka sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah ayat 54 hingga 57 dari surah Al-Baqarah mengenai kisah sejarah Bani Israel. Pada ayat 54 surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan bagaimana cara taubat yang harus dilalui oleh Bani Israel yang telah melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu menjadikan anak patung sapi sebagai Tuhan dan menyembahnya, yakni patung anak sapi buatan Samiri. Cara taubatnya adalah dengan membunuh diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, sebuah cara bertaubat yang sangat keras dan berat. Pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 49 sampai 53 telah dijelaskan bagaimana Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk memimpin dan membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan bala tentara Fir'aun yang telah menyiksa dan memperbudak mereka, bahkan menyembelih setiap anak laki-laki mereka yang baru lahir. Tapi sayangnya pertolongan Allah yang sangat besar dan luar biasa itu cepat dilupakan oleh Bani Israel, padahal mukjizat besar yang diperlihatkan oleh Allah melalui Nabi Musa untuk
menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, di antaranya terbelahnya Laut Merah, sehingga terbentanglah jalan raya yang menyelamatkan mereka menyeberang ke Sinai, ke Gurun Sinai, Bukit Tursina, Gunung Tursina, dan membinasakan Fir'aun dan bala tentara yang tenggelam di lautan karena kembali mengatup itu air laut ketika mereka sedang berada di tengah laut tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Kita tutup dengan ikhtiar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.